Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, untuk ananda kelas 9 MTS Darul Luwa wal Karamah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah 1 kali dan pembacaan Shalawat Mahadiyah. Wala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tajalu biha mahadana darulullah wal karamah mahada mubarakah wa manba'a ilmin nafi wa tajalu biha talamidahu nafi'ina lil ummah wa tusiru biha sitahu ila jami'il anhar wa tusiru biha muhibbihi wa muhsinin ila yaumil qiyamati wa tajaluna biha imaman lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bab 1. Kerajinan fungsi hias. Kerajinan fungsi hias adalah semua produk kerajinan yang berpotensi sebagai penghias sesuatu, ruangan dan benda. Contoh: bunga hias, pajangan atau hiasan dinding, pajangan atau hiasan lantai, pajangan atau hiasan ruang, gantungan kunci, gantungan mobil, dan sebagainya. Setiap daerah mempunyai ciri khas kerajinan fungsi hias. Kita patut mensyukuri karunia Tuhan atas keberagaman kerajinan fungsi hias yang ada di Indonesia. Teknik pembuatan kerajinan fungsi hias terdiri dari hiasan janur, hiasan lukis kaca, hiasan tenun serat, hiasan sulam, dan hiasan logam. Pembuatan kerajinan mengikuti tahap-tahap proses dan teknik yang unik pada setiap jenis bahannya. Dalam membuat produk modifikasi, diperlukan kreativitas terutama dalam mengembangkan gagasan. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan fungsi hias modifikasi. Kita wajib mensyukuri karunia Tuhan atas keberagaman fungsi hias modifikasi yang ada di Indonesia. Pembuatan kerajinan fungsi hias modifikasi mengikuti tahap-tahap proses dan teknis yang unik pada setiap jenis bahannya. Bab 2. Produk rakitan listrik dan model bangunan teknologi konstruksi. Listrik adalah aliran atau pergerakan elektron-elektron yang berupa partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada semua atom. Listrik bisa diperoleh dari konvensi sumber energi lainnya seperti batu bara, energi nuklir, dan matahari. Saklar atau switch berfungsi untuk memutuskan atau menyambungkan arus yang mengalir pada rangkaian. Konstruksi bangunan adalah susunan suatu bangunan. Pada umumnya, kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur desain, atau arsitek proyek. Produk model bangunan terdiri dari bangunan tradisional dan modern. Bab 3. Budidaya ternak hias. Ternak hias merupakan jenis hewan yang dibudidayakan karena keunikan yang dimilikinya. Setiap jenis ternak hias memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Berikut contoh ternak hias yang ada di Indonesia: kelinci, hamster, burung merpati, dan burung kicauan.
Dalam melakukan usaha budidaya ternak hias, dibutuhkan saran yang tepat sehingga diperoleh hasil yang optimal. Setiap jenis ternak hias membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda-beda. Pemeliharaan ternak hias mempunyai tujuan yang berbeda bergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang diperlukan dan diperhatikan dalam budidaya ternak hias adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, serta pencegahan hama penyakit. Bab 4. Pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Ikan adalah jenis hewan golongan Pisces yang memiliki kandungan protein hewani. Ayam adalah jenis hewan yang termasuk kelompok Aves dan memiliki kandungan protein. Sapi adalah jenis hewan yang masuk kelompok mamalia dan memiliki kandungan protein. Jenis ikan berdasarkan habitatnya antara lain ikan perairan tawar, ikan perairan payau, dan ikan perairan laut. Jenis daging dibedakan berdasarkan hewan yang menjadi sumber daging. Jenis daging hanya yang berasal dari jenis hewan besar atau mamalia dan reptil saja, dan warnanya merah sebelum dimasak. Teknik pengolahan pangan yaitu merebus, mengukus, menggoreng, memanggang, menggiling, dan mengeringkan. Tahap pengolahan pangan yaitu perencanaan atau identifikasi kebutuhan, ide gagasan, pelaksanaan atau pembuatan, persiapan bahan, alat, dan proses pembuatan, penyajian atau pengemasan, dan evaluasi. Sanitasi dan higienis dalam penyajian suatu hidangan makanan perlu diperhatikan. Penyajian makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang dan dapat juga menjadi penyebab kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Desain kemasan yang menarik juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk olahan pangan. Olahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan. Pengawetan yang dilakukan pada ikan dan daging dengan cara pembekuan dan pengalengan. Pangan olahan ikan dan daging mencakup pangan olahan yang langsung dikonsumsi untuk manusia maupun pangan olahan setengah jadi atau produk pangan primer yang digunakan selanjutnya sebagai bahan baku pangan. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi yaitu sebagai berikut. 1. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. 2. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. 3. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. 4. Dapat dikemas lebih singkat. 5. Menghemat ruangan dalam penyimpanan. 6. Mengurangi biaya penyimpanan. 7. Tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Selesai. Semoga bermanfaat.